Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai yang saya kasihi dimanapun berada. Kita bersyukur kita boleh kembali bertemu di dalam renungan 79. Mari kita selalu merenungkan firman Tuhan dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Kita hari ini sampai kepada kitab Wahyu pasal yang ke-1. Kitab Wahyu pasal yang ke-1 ayat, saya baca ayat 9 sampai ayat yang ke-21, tapi ke-20, tapi saya akan membaca ayat 9 saja. Demikian firman Tuhan. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Saya akan memberi firman Tuhan, tema yaitu saat bertemu Yesus. Saat bertemu Yesus. Sebagai murid Yesus, Yohanes telah menyaksikan berbagai pengajaran serta mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Yohanes ini sangat dekat dengan gurunya, yaitu Yesus Kristus pada waktu Yesus masih ada di dalam dunia. Bahkan dia menyebut dirinya itu sebagai murid yang dikasihi Yesus. Kalau kita baca dalam Yohanes 13 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Seorang murid di antara murid Yesus, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes 9 ayat 26, 19 ayat 26 kita baca. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakku." Kita melihat Yohanes itu adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan saat mengikuti perjamuan terakhir, dia bersandar dekat Yesus. Di dalam ayat 13 ayat 23 tadi kita sudah membaca, dia bersandar dekat dengan Tuhan Yesus. Satu hal yang luar biasa yang menunjukkan kedekatan Yesus, saat tidak seorang pun murid yang berani bertanya kepada Yesus, mereka memberi isyarat agar Yohanes yang menanyakannya. Di dalam Yohanes 13 ayat 24 dikatakan demikian. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Siapa yang dimaksudkannya? Tidak ada seorang pun yang berani bertanya kepada Yesus. Dia menyuruh Yohanes, orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Yohanes itu orang yang selalu ada di sisi daripada Tuhan, yang selalu dekat kepada Tuhan. Tapi ada yang berbeda saat Yohanes melihat Yesus dalam penglihatan di Pulau Patmos di dalam Wahyu ini. Saat itu dia diasingkan oleh Kekaisaran Roma
ke pulau terpencil, yaitu Pulau Patmos itu, karena dia beriman kepada Yesus, karena dia percaya kepada Yesus. Kalau kita baca dalam ayat 9 tadi dikatakan, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Kita melihat Yohanes ada di Pulau Patmos, dia ditaruh di sana, dan kita melihat Yohanes melihat Yesus yang telah bangkit dan naik ke sorga, dan dalam kemuliaannya sungguh berbeda dengan yang dikenalnya sebelumnya. Maka Yohanes itu tersungkur di depan kakinya, sangat ketakutan. Tapi Yesus meletakkan tangannya di atasnya, memintanya jangan takut. Yesus mengingatkannya bahwa dia adalah sahabatnya yang telah mati, namun kini dia hidup dan berkuasa untuk selamanya. Dalam ayat 18 Wahyu 1 ayat 18 dikatakan, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kita melihat Yesus pada saat itu, dia yang memegang kunci maut. Yesus meletakkan tangannya ke atas Yohanes, meminta jangan takut, sebab Yesus mengingatkannya bahwa dia adalah sahabatnya. Yohanes adalah sahabatnya. Sebelum Yohanes pada waktu itu mungkin merasa sangat mengenal Yesus, namun pengenalannya di Pulau Patmos itu menyingkapkan sesuatu tentang keilahian daripada Yesus dan kemuliaannya yang agung. Pada waktu itu kita bersyukur, dia bersyukur baik dalam kemanusiaannya maupun dalam keilahiannya. Yesus tetap sama. Dia mengasihi kita, dia mengasihi Yohanes, dia mengasihi kita saat ini ketika kita mengenalnya sebagai juru selamat dan sahabat kita. Kiranya kita juga selalu mengingatnya sebagai Tuhan, Hakim dan Raja yang mulia, sehingga kita terus belajar menghormati dan mentaati Dia. Sebagai orang-orang percaya, kita belajar untuk menghormati, untuk mengasihi, untuk lebih setia di dalam mengiring kepada Tuhan. Kalau kita tadi sudah membaca di dalam ayat 18, Wahyu 1 ayat 18 tadi dikatakan demikian, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Yesus berkata, aku dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Yesus itu sudah mati, tapi dia bangkit, dia memberikan kemenangan, dia hidup untuk selama-lamanya. Walaupun di pulau yang sangat terpencil, terasing, tidak ada seorang pun, tetapi Yesus selalu ada
bersama-sama dengan Yohanes. Begitu juga dengan kita. Mungkin kita menghadapi masalah, persoalan yang begitu berat, kadang-kadang kita merasa seolah-olah tidak ada seorang pun di dekat kita. Tapi kita percaya bahwa Yesus itu selalu ada dekat dengan kita. Kita yakin itu aplikasi daripada firman Tuhan. Kita yakin bahwa Yesus selalu ada. Dan kalau kita melihat interpretasinya, kita melihat bahwa Yesus itu adalah sahabat. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah sahabat yang setia. Dia sahabat kita yang setia. Kalau kita mempunyai seorang sahabat, di saat-saat kita menghadapi kesusahan, kita selalu bercerita, kita bebas menceritakan masalah persoalan kita kepada sahabat kita. Karena dia adalah sahabat kita. Begitu juga Yesus itu adalah sahabat kita. Kita saat kita bertemu dengan Tuhan di dalam doa, kita bisa bertemu dengan Tuhan. Yohanes bertemu dengan Tuhan di Pulau Patmos, dimanapun Yohanes bisa bertemu dengan Tuhan di dalam doa yang dia panjatkan kehadirat Tuhan. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan setiap saat. Sekian firman Tuhan. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat menyalurkan melalui WhatsApp di nomor 0813 27420088. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami boleh mendengar firman-Mu di mana Yohanes berada di Pulau Patmos, pulau yang sangat terpencil. Tapi Engkau ada, Engkau selalu dekat dengan Yohanes Tuhan. Begitu juga kami bersyukur Tuhan selalu ada dekat kepada kami, dekat kepada keluarga besar GPDI El Shaddai. Dalam suka maupun senang, Engkau selalu ada, Engkau selalu dekat dengan kami. Kami mempunyai sahabat yang baik dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Ukirkan dalam hati kami semuanya. Pakai multimedia yang dengan setia melayani kami. Balas berkati dengan lipat kali ganda sesuai dengan janji daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Keluarga besar GPDI El Shaddai telah dipanggil untuk merdeka. Tolong keluarga besar GPDI El Shaddai tidak mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayani orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.